Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, santi santium, namo buddhaya, rahayu dan sugeng rahayu. Baik Bapak Ibu guru-guru yang pada siang hari ini mengikuti kegiatan kita yaitu in-house training, yaitu dalam rangka pelatihan program pengembangan sekolah penggerak. Baik Bapak Ibu, perkenankan saya akan membagi materi yang akan kita hari ini. Ibu Indri, tolong saya diberi kekuasaan untuk membagi share screen. Belum bisa Ibu Indri? Iya, sebentar Pak. Sudah Pak. Sudah bisa Pak. Ya sudah, oke, terima kasih Ibu Indri. Sama-sama Pak. Bapak Ibu sudah kelihatan share screen-nya? Sudah Bapak. Ya, sudah Pak, sudah kelihatan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terlebih dahulu, dan Ibu Guru yang hebat-hebat ini apakah dalam kondisi siap menerima materi pada siang hari ini? Siap Bapak, siap. Terima Siap, kasih, Pak. luar biasa. Baik, dalam kegiatan ini nanti kita akan ada 3 sesi, yaitu sesi awal, inti, dan sesi akhir. Nanti Bapak Ibu ketika materi ini bergulir dan ketika ada peserta menjawab dan kita dapat memberi apresiasi yang luar biasa dengan bertepuk tangan. Tepuk tangan Ya, salut. Ya, saya beri contoh ya tepuk tangannya. Siap, siap. Salut, salut, salut. Nah, salut, ini kita salut, beri, salut. mari kita coba bersama-sama. Salut, salut, salut. Ya, ulangi. 1, 2, 3. Salut, 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 salut. salut. salut, salut, Iya. salut. Nanti saya tunjuk siapa yang memberi tepuk aplausnya atau tepuk salut. Ibu Guru yang jadi komandannya Pak Guru. Iya. Ibu Guru yang jadi komandannya, saya ikut. Baik Bapak Ibu Guru, kali ini kita akan berbicara tentang komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Sebelumnya, coba kita akan mereview kembali pembelajaran yang telah lalu. Coba kita kalau mengenal tentang ada program sekolah, yaitu mohon maaf Kementerian Dikbud yang lagi ngetren yaitu ada 3. Merdeka Belajar untuk siswa, kemudian guru penggerak yang diberikan kepada calon-calon guru penggerak yang tersebar di seluruh Indonesia, dan yang sekarang ada yaitu sekolah penggerak. Nah, perbedaannya nanti Bapak Ibu sebagai pengulangan yaitu apa perbedaan antara sekolah penggerak dan sekolah reguler. Yang pertama adalah tentang kurikulumnya ya Bapak Ibu, yaitu tentang kurikulumnya nanti berbeda. Nah, sebelumnya yaitu tentang apa lagi? Nanti di dalam sekolah penggerak itu tidak ada kelas, yang ada adalah fase yang seperti Bapak Ibu terima kemarin, yaitu fase apa saja A sampai F. Fase 1, fase A itu kelas 1, kelas 2 SD. Fase B kelas 2, 3, 4. C kelas 5, 6. Nah, fase D adalah fase SMP di mana kita yaitu pada jenjang ini pada Bapak Guru yaitu di jenjang SMP ini.
Nah, itulah perbedaannya. Jadi di kelas reguler ada kelas, kalau di kelas penggerak, sekolah penggerak nanti tidak mengenal kelas, tapi mengenal fase-fase pembelajaran. Kemudian perbedaan lagi yaitu capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran yaitu penyatuan atau peleburan antara KI dan KD. Kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, ini di sekolah reguler ada KI dan KD, tapi nanti di sekolah penggerak dirubah menjadi CP, capaian pembelajaran. Itu adalah bagian yang sudah kita lalui. Nah, pada kesempatan kali ini perkenalan saya akan membicarakan tentang komponen kurikulum operasional satuan pendidikan. Kalau boleh saya bertanya, kira-kira apa sih komponen kurikulum ini perubahannya? Atau apa dulu di sekolah reguler? Silakan, ada tanggapan? Ya. Kalau disingkat ini KOS, ya. KOS, Ya. kurikulum Kira-kira operasional sekolah. Ya. Silakan Pak Rusdan memberi tanggapan. Kira-kira ini sama dengan apa kalau di sekolah reguler? Kalau di sekolah itu kita yang lama itu kita singkat KTSP yang disempurnakan alias kurikulum 2013. Ini identik larinya ke sana. Kalau pada sekolah penggerak digantilah istilahnya KOS, kurikulum operasional sekolah. Komponen-komponennya ya komponen-komponen sebetulnya tidak jauh beda. Banyak kesamaan tapi namanya yang jauh berbeda karena orientasinya berbeda. Itu secara umum dulu Bapak. Itu dulu sebentar. Ya, luar biasa. Beri tepuk tangan. Salut untuk Pak Rusdan. Salut, salut. Hebat. Salut, Salut. salut. Jadi betul sekali dari Pak Rusdan tadi bahwa KOS ya, bukan cari kontrakan, tapi komponen kurikulum operasional sekolah atau satuan pendidikan. Nah, dulu dikenal dengan KTSP K13 ya. Atau kalau kita tahu ada di mana di dokumen 1 atau bisa disebut dengan buku 1. Buku 1. Nah, apa saja sih komponennya? Apa perbedaannya nanti ya? Nanti kita akan berbicara dulu tentang komponen dalam KOS. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, dalam pembelajaran kali ini tujuan kita yaitu mengetahui komponen kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi komponennya apa saja. Yang kedua adalah mengidentifikasi komponen kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi kita nanti mengidentifikasi apa saja, kemudian kita akan identifikasi satu persatu. Baik, inilah kita awali dengan brainstorming. Nah, halo, sudah paham mengenai proses penyusunan kurikulum operasional di sekolah pendidikan? Apakah Bapak Ibu sudah paham? Belum Bapak, kami masih samar-samar Bapak. Oh, ya. Jadi kami masih, karena ini hal baru Bapak, butuh penjelasan lebih detail sehingga nanti pada akhirnya di lapangan kami para guru ini bisa melaksanakan itu atau menjalankan dengan baik sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan. Terima kasih Pak. Iya, bagus. Kalau begitu, mari kita lanjutkan dengan mempelajari komponen yang ada di dalamnya. Nah, marilah kita belajar bersama-sama. Baik, Bapak Ibu, perlu diketahui di dalam komponen KOS tadi, ya, komponen KOS yang akan kita bahas ada 5 komponen. Yang pertama, Bapak Ibu, jadi komponen ini akan direview, akan ditinjau 4-5 tahun. Jadi penyusunannya akan ditunjuk 4-5 tahun. Tapi apakah boleh direview per tahun? Boleh. Ketika tahun kedua direview atau tidak ada perubahan, ada keterangannya saja, yaitu kurikulum dipakai sesuai dengan tahun lalu. Dan itu perlu pengesahan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dinas setempat. Nah, baiklah. Jadi previewnya selama 4-5 tahun sekali. Nah, Bapak, komponen yang pertama, pendidikan. Nah,
yang dirumuskan karakteristik sekolah yang menggambarkan keunikan sekolah dalam hal peserta didiknya, sosialnya, budaya, guru, dan tenaga kependidikan. Kira-kira ada yang bisa menjawab tentang dalam apa ini kita mengetahui karakteristik satuan pendidikan? Dilakukan dengan cara apa ini, Bapak? Analisis konteksnya ini. Mungkin Ibu Indri bisa Nah, menjawab. silakan Ibu-ibu dulu. Iya, silakan Ibu Indri. Pertanyaannya tadi bagaimana, Pak? Jadi karakteristik pertama kan komponennya yang adalah karakteristik satuan pendidikan. Nah, untuk menganalisis konteks ini, karakteristik ini dapat diketahui dari mana? Dengan cara apa? Oh, bisa mengetahui apa? Keunggulan sekolah, peserta didiknya, sosial budaya, tenaga pendidiknya dari apa kira-kira? Mungkin yang pertama dari observasi yang dilakukan oleh guru ketika proses belajar mengajar, Pak. Jadi sebelum belajar mengajar, itu kan sudah ada guru kan sudah tahu kondisi siswanya masing-masing, pemetaan awalnya masing-masing, gitu, Pak. Mungkin menurut saya mungkin seperti ya. Terima kasih Ibu Indri. Beri tepuk aplaus untuk Bu Indri. Salut. Hebat. Hebat. Minta maaf. Ya. Minta maaf. Salut. Iya, Pak Guru. terima kasih Pak Rusdan yang semangat. Makasih Pak Guru, saya tambah. Ya, kalau saya Pak lihat deskripsinya di situ Pak Guru, bahwa untuk menentukan bagaimana cara kita untuk mengetahui dengan baik daripada karakteristik satuan pendidikan tertentu, maka yang pertama kita lakukan di sekolah yang rutin ini Pak Guru adalah evaluasi diri sekolah Bapak. Ya, evaluasi diri sekolah dilakukan oleh guru dan kepala sekolah, terutama kepala sekolah. Yang kedua adalah itu melalui hasil rapor mutu, di mana rapor mutu dilakukan setiap akhir tahun pelajaran. Itu saya kira untuk sementara Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Rusdan. Tepuk tangan lagi untuk Pak Rusdan. Ya. Salut. Luar biasa. Ya, betul sekali. Jadi untuk mengetahui karakteristik satuan pendidikan dilakukan dengan evaluasi diri sekolah. EDS namanya ya. Apa saja perangkatnya yang bisa digunakan? Bisa menggunakan analisis SWOT. Ini analisis konteksnya ya. Bisa apa? Analisis kebutuhan dan sebagainya. Nah, ini contoh-contoh untuk mengetahui karakteristik satuan pendidikan. Itu meliputi apa saja sih? Ada tantangan, hambatan, potensial, kemudian kelebihan, kekurangan, keunggulan, dan sebagainya. Nah, inilah yang akan untuk sebagai acuan untuk menyusun komponen kurikulum. Yang kedua adalah visi, misi, dan tujuan. Jadi, yang pertama, bagaimana visinya? Jadi, visi menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek dan tujuan jangka panjang sekolah dan nilai-nilai yang dituju. Kemudian yang kedua, nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai profil pelajar Pancasila. Ya, ini visinya. Jadi visi dari tujuan sekolah, visinya adalah intinya di dalam sekolah penggerak nanti menambahkan mencapai profil pelajar Pancasila. Baik, mungkin masih ingat profil pelajar Pancasila. Coba Ibu Ari, silakan. Apa saja profil pelajar Pancasila? Ya Ibu, suaranya masih mute. Hidupkan speakernya.
Ada gangguan Ibu Sri, Ibu Ari? Ya, silakan Ibu Sri menjawab. Mungkin bisa, silakan ya. Silakan Bu. Profil pelajar Pancasila kemarin ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri. 3, gotong royong. 4, berkebinekaan global. 5, bernalar kritis. Yang keenam, kreatif. Gitu, Pak. Terima kasih. Luar biasa. Tepuk salut untuk Ibu Sri. Salut. Salut. Luar biasa. Iya. Itulah muara dari pendidikan visi sekolah. Semua visi sekolah harus muaranya pada pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang ada karakter-karakter apa? Karakter bertakwa pada Tuhan dan budi pekerti, kebinekaan global, mandiri, kritis, kemudian gotong royong. Ya, itulah karakter-karakter untuk visi yang harus dicapai. Nah, kemudian misinya menjawab bagaimana sekolah mencapai visi. Jadi, alatnya untuk mencapai visinya. Kemudian nilai-nilai yang penting untuk dipegang selama menjalankan misi. Nilai apa saja? Yang ketiga yaitu tujuan. Tujuan dari kurikulum sekolah yang berdampak kepada peserta didik. Kemudian tujuan menggambarkan patok-patok penting dalam selaras dengan misi. Jadi ini harus sama dengan misinya. Kemudian strategi sekolah untuk mencapai tujuan pendidikannya. Yang keempat, kompetensi karakteristik yang menjadi kekhasan lulusan sekolah tersebut dan selaras dengan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu, dari sekolah Bapak Ibu kan sekolah penggerak. Nantinya Bapak Ibu ini harus mereview visi dan misinya. Apa? Mencantumkan profil pelajar Pancasila. Kemudian bolehkah Bapak Ibu memilih salin akan di sekolah situ akan ditonjolkan kebinekaan globalnya. Silakan. Brandingnya ya. Atau mandirinya. Oh, diajarkan mandiri. Silakan. Nah, itulah apakah 6-6-nya dilaksanakan? 6-6-nya dilaksanakan silakan, tetapi pilih yang menjadi branding Bapak Ibu. Karakter yang kuat. Mohon maaf, seperti contoh SMP Insan Mulia ini. Brandingnya apa? Oh, begitu lulus memiliki bernalar kritis dan mandiri. Begitu lulus sekolah, anaknya sudah jelas kalau lulus. Itu adalah visi ya Bapak Ibu, ini tadi agak terpental, ada gangguan sinyal, kita kembali yaitu karakteristik yang ketiga. Pengorganisasian pembelajaran. Jadi apa yang dimaksud dengan yaitu cara sekolah mengatur muatan kurikulum dalam satu rentang waktu dan beban belajar. Jadi cara sekolah mengelola pembelajarannya untuk mendukung pencapaian CP, capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila. Misalnya mingguan, sistem blok atau cara pengorganisasian lainnya. Kemudian intrakurikulernya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tugas-tugas apa yang diberikan agar profil itu menjadi kuat. Seperti contoh, ada proyek gotong royong. Silakan Bapak, ada harus mewajibkan peserta didik apa mengikuti gotong royong di kampungnya. Berarti ada proyek di sana. Kemudian ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler yang dimaksud di sini adalah ekstrakurikuler yang wajib diikuti dan ekstrakurikuler pilihan. Wajib
kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Kemudian yang pilihan apa? Mungkin olahraga, KIR, karya ilmiah remaja, kemudian bola voli, sepak bola, dan sebagainya. Nah, itulah yang dimaksud dengan pengorganisasian. Kemudian yang keempat, rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran untuk ruang lingkup sekolah menggambarkan rencana pembelajaran selama setahun ajaran, berisi alur pembelajaran untuk sekolah-sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran secara integrasi program prioritas satuan pendidikan. Jadi isinya adalah perjalanan selama setahun ke depan. Jadi disinilah rencana pembelajarannya. Kapan ulangannya, kapan penilaian akhir, nah, ini berkaitan biasanya diselaraskan dengan apa? Kalender pendidikan. Baik. Yang kelima, evaluasi dan pengembangan profesional. Nah, kerangka bentuk pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan di satuan pendidikan. Pelaksanaan ini dilakukan oleh para pemimpin satuan pendidikan secara internal dan bertahap sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan. Nah, terakhir lampiran. Contoh-contoh rencana pembelajaran ini jadi kalau di dalam buku KTSP ini biasanya masuk ke dalam buku 2. Ada contoh-contohnya, dulu ada silabus, ini RPP-nya, tujuan capaian pembelajarannya, rencana pembelajaran, kemudian ya tema kalau per tema ini kalau SD ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua contoh penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi penjabaran pilihan tema isu spesifik yang menjadi proyek. Jadi silakan di lampiran mungkin kegiatan-kegiatan kegiatan apa saja yang berkaitan dengan penguatan profil pelajar Pancasila. Yang terakhir, refleksi landasan hukum atau landasan lain yang kontekstual dengan karakteristik sekolah. Jadi kalau Bapak Ibu mau menyampaikan landasan hukumnya, silakan. Tapi tidak pun tidak apa-apa. Kalau dulu kurikulum K13 mencantumkan dasar hukum dan sebagainya, di sini boleh dan boleh ya dan boleh tidak. Demikian sebelum saya lanjutkan, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan silakan raise hand. Ya. Dari 6 komponen yang telah dipaparkan di atas, silakan Bapak Ibu jika ada yang belum dipahami, mari kita diskusikan bersama-sama. Ada? Ya mungkin Pak, mungkin ada yang satu itu terakhir tadi Pak, itu pada item satu dari terakhir yaitu pendampingan dan evaluasi dan pengembangan profesi. Mungkin Bapak bisa menambahkan sedikit terkait dengan apa makna daripada pengembangan profesional itu Pak. Mungkin ada contoh yang bisa memberikan barang satu contoh seperti itu Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi tugas Bapak Ibu guru selain ini nanti ada pendampingan. Siapa yang mendampingi Bapak Ibu? Bisa kepala sekolah, guru senior untuk guru, bisa pengawas sekolah. Kemudian pendampingan itu kemudian diapakan? Dilakukan evaluasi. Jadi pelaksanaan kurikulum dievaluasi. Jadi Bapak Ibu dievaluasi bagaimana keterlaksanaan kosnya. Apakah sudah berjalan sesuai dengan yang ditetapkan bersama. Nah itu. Kemudian tentunya pendampingan evaluasi bisa menjadi Bapak Ibu sebagai pengembangan profesional. Pengembangan profesional dimaksud di sini adalah pengembangan kompetensi berkelanjutan atau PKB. Jadi di sini yang dimaksud ini adalah langkah-langkah kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan dalam
dalam pendampingan dan evaluasi. Saya beri contoh. Seandainya dari evaluasi, di sana terdapat adanya guru yang belum menguasai IT, maka pengembangan profesionalnya bagaimana? Yaitu melakukan workshop, ya, melakukan workshop tentang IT. Nah, di sini pengembangan profesional ini juga kita dijadikan sebagai bahan penilaian angka kredit. Jadi Bapak Ibu ketika melakukan workshop itu Bapak Ibu tulis menjadi praktik baik, Bapak pengawas juga menjadi tindakan sekolah yang ingin dilakukan ditulis, maka pengembangan profesional ini juga memberi imbas sebagai peningkatan kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi untuk apa istilahnya dalam rangka melaksanakan kurikulum tadi, komponen dari kurikulum tadi. Seperti itu, Bapak. Jadi contohnya ada program itu bisa workshop, IHT. Nah, ini contoh-contohnya. Ya, dilihat dari apa? Dari bentuk pendampingan dan hasil evaluasinya. Nah, itu pun bisa dijadikan sebagai bahan untuk penelitian PTK untuk guru, PTS-nya untuk kepala sekolah dan pengawas. Demikian mungkin Pak Rudan, ada tanggapan Terima lain? kasih Bapak dengan teman-teman. Ya. Baik, Bapak Ibu, sampai sini mungkin ada pertanyaan lagi. Cukup jelas Bapak. Jelas. Ya, baik. Bapak, Ibu, di terakhir, tadi berkaitan dengan pertanyaan dari Pak Rusdan, yaitu nanti kita akan bertemu di dalam lebih detailnya Pak Rusdan. Tadi materi yang Bapak tanyakan nanti akan pada pertemuan berikutnya, yaitu kita akan mendalami materi tentang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Jadi, kita akan bahas lebih detailnya pada pertemuan. Makasih Pak. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan sebelum kita akhiri pertemuan ini. Baik, Bapak Ibu, tidak ada pertanyaan. Baik, kita akan merefleksi dari kegiatan tadi. Coba siapa yang saya tidak menunjuk, siapa yang akan mencoba memberi refleksi dari pertemuan tadi. Silahkan, gantian. Tadi kok Bapak. Iya, silakan Ibu Guru. Saya minta sekarang zamannya Ibu untuk berpartisipasi. Silakan. Apa saja yang Bapak Ibu pahami dari materi ini? Silakan bisa menjawab. Kalau tidak ada, saya putar dengan roda tangan saya berputar. Ya, menunjuk indah. Silakan Siti untuk menjawab. Baik Pak, terima kasih. Materi yang sudah dipahami. Ya. Baik Pak, terima kasih. Saya akan mencoba merefleksikan apa yang sudah Bapak Ali tadi sampaikan. Yang pertama tentang perbedaan antara sekolah reguler dengan sekolah penggerak. Yang pertama tentang kurikulum pada sekolah reguler mengacu pada KTSP yang sekarang KTSP 2013, sedangkan pada sekolah penggerak dikenal dengan KOS, yaitu kurikulum operasional sekolah. Untuk capaian pembelajaran sendiri pada sekolah reguler itu dia peleburan antara KI dan KD, sedangkan pada sekolah penggerak itu nanti berdasarkan JB atau capaian pembelajaran, capaian belajar. Demikian Bapak. Untuk alat pelajarannya Ya,